Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrolin soal preview pertandingan kandang. Pertandingan kandang dua terakhir ya, karena pertandingan kandang Manchester United nanti terakhir akan menghadapi Brentford. Tapi sebelum melawan Brentford, pertandingan ini nih menghadapi Chelsea di Old Trafford, yang menurut gua juga bagaimana ya? Ya, kita lihatlah bagaimana tim ini bereaksi setelah dua hasil buruk sebelumnya. Nah, uniknya dua tim ini ya, baik itu Manchester United dan juga Chelsea, sama-sama dalam waktu yang dekat ini ya, baru saja kalah menghadapi Arsenal. Manchester United kalah dengan skor 3-1, Chelsea kalah dengan skor 2-4 di kandang sendiri Stamford Bridge. Artinya dua-dua ini adalah pesakitan dari Arsenal semua ini ya, cukup menarik. Nah, bagaimana gue melihat pertandingan besok menghadapi Chelsea? Menurut gue lagi-lagi ini adalah ujian bagi karakter, mentalitas dari tim Manchester United yang menurut gue di beberapa pertandingan terakhir ini tidak terlihat. Itu satu. Nomor dua, tentu saja bagaimana secara teknis, secara skema, apakah akan ada perbaikan. Ini juga patut untuk dinantikan menurut gue. Dan uniknya, sekaligus juga menariknya, partai ini akan berlangsung di hadapan fans dari Manchester United sendiri. Dimana sebenarnya ketika menghadapi Liverpool, ketika menghadapi Arsenal, tentu saja away fans juga hadir di sana. Tapi dan cukup luar biasa kalau menurut gue away fans Manchester United, baik itu di Anfield maupun di Emirates. Cuman kali ini kan tentunya berbeda nih. Ketika bermain di Old Trafford, akan lebih banyak lagi fans atau supporter yang datang di sana. Kehadiran supporter atau fans nanti di Old Trafford ini menurut gue ada dua ujung mata pisau ya. Di sisi lain mungkin bisa jadi akan meningkatkan semangat. Harapan gue sih begitu. Tapi bukan tidak mungkin nanti fans yang ada di Old Trafford justru akan jadi semacam kayak penghakiman bagi para pemain yang mungkin tampil tidak bagus, tidak sepenuh hati, tidak terminasinya kurang, tidak semangat ya, tidak menunjukkan karakter. Ini bisa jadi akan dihakimi nanti di Old Trafford. Tentu saja gua paling tidak ya, tidak lupa bagaimana beberapa pertandingan yang terakhir ketika seorang Paul Pogba contohnya justru mendapat cemoohan di Old Trafford. Dan menurut gua nanti ketika pertandingan menghadapi Chelsea, tentunya pemain ketika datang di atas lapangan ini pasti akan mendapatkan full support. Tapi apakah full support ini akan menerus ya selama 90 menit? Nah, ini yang menarik karena itu semua menurut gue juga akan tergantung bagaimana pemain ini bermain di atas lapangan. Yang menurut gue secara skema sebenarnya terlihat kemarin ketika menghadapi Arsenal ya, dibandingkan dengan kita menghadapi Liverpool, tentu saja di sana ada perbaikan. Cuman sayangnya tidak bisa dan lagi ya, tidak bisa dilakukan secara konsisten sepenuh pertandingan ya, atau bahkan dalam menit yang cukup banyak. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ketika menghadapi Arsenal kita kurang beruntung. Menurut gue ada benarnya juga, mengingat bagaimana kita sebenarnya menguasai jalannya pertandingan ya, baik itu di babak pertama pun juga 20-25 menit di babak kedua. Kita tidak mampu mencetak gol, ada penalti yang gagal, ada bola yang kena tiang, ada bola yang kena mistar, ada VAR yang menganulir gol yang menurut Raflan itu tidak offside. Gol yang diderita oleh Manchester United itu juga buah dari kesalahan lini belakang, utamanya bek sayap dan juga bek tengah ya, dan lain-lain. Jadi ini merupakan akumulasi banyak sekali faktor di sana. Selain faktor unlucky, juga faktor tidak fokus itu masih tetap ada di Manchester United yang menurut gua secara keseluruhan sebenarnya ini lebih bagus lah ya dibanding menghadapi Liverpool, tapi masih belum seperti di level yang kita harapkan. Nah, apakah grafik ini akan terus naik ketika menghadapi Chelsea? Ini yang gue nantikan ya. Baik itu dari sisi pemanfaatan peluang, artinya lebih klinikal, lebih tajam, maupun juga konsentrasi ini ya di lini belakang dan juga di lini tengah. Mengingat tentu saja terutama di lini tengah ini masih belum pasti bagaimana kedalaman skuad, karena Fred belum tentu bisa dimainkan, ini masih tanda tanya. Yang menarik
menghadapi Chelsea, tentu saja di pertandingan pertama di Stamford Bridge, ketika itu baru saja ganti pelatih atau ganti manajer ya kan, dari Ole Gunnar, di masa-masa baru lengser ya Ole Gunnar. Michael Carrick yang menjadi caretaker pada saat itu mampu membawa Manchester United bermain imbang 1-1, menahan Chelsea yang pada saat itu jauh lebih diunggulkan. Michael Carrick tidak segan-segan untuk mengganti formasi ya, dengan bermain dengan 4-3-1-2, memberi perimbangan betul di lini tengah Manchester United yang menurut gua pada saat itu tampil cukup menyulitkan bagi Chelsea. Dan Manchester United mengharapkan serangan balik ya, dengan menanti kesalahan pemain Chelsea yang secara kebetulan dalam tanda kutip terjadi di pertandingan tersebut, yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United untuk mencetak gol sebelum akhirnya disamakan. Memang pada saat itu pertandingan didominasi oleh Chelsea, banyak sekali shot on goal, beberapa peluang juga, cuman tingkat klinikal dari Chelsea ini menurut gue juga tidak bagus di pertandingan tersebut, yang akhirnya hanya bisa menyarangkan 1 gol ya di gawangnya David De Gea. Ini gue tampilkan head to head antara keduanya. Sorry. Musim lalu ketika bermain di Old Trafford ini skornya adalah 0-0 ya. Dan di 3 pertandingan terakhir kalau bisa dilihat ini praktis seri ya, hasil seri yang diraih oleh kedua tim. Bahkan gol pun juga cukup jarang ya, dimana dari 3 match hanya 1 gol yang terjadi di masing-masing kubu. Ini adalah formasi ketika Manchester United menghadapi Chelsea, ketika itu skornya adalah 1-1. Bisa dilihat seorang Michael Carrick menempatkan trio gelandang di sana yang punya yang punya kecenderungan untuk bisa memenangkan bola-bola, artinya bisa menang duel ya, terutama Matic dan juga McTominay. Dan Fred juga tampil cukup mobile di pertandingan tersebut, yang betul-betul mengimbangi ya lini tengah dari Chelsea, pun juga sayap-sayap Chelsea yang pada saat itu tidak tampil atau ya tidak bisa optimal. Lini depan tentu saja mengandalkan kecepatan dari seorang Rashford dan juga Jadon Sancho. Bagaimana untuk pertandingan besok ya? Menurut gua harusnya Manchester United tampil tanpa beban. Harusnya tampil tanpa beban karena Champions League sudah lepas ya, tiket Champions League sudah lepas. Apakah akan tampil di Eropa atau tidak? Menurut gua sih, gua harapkan pastinya akan tampil di Eropa ya, baik itu Europa League ataupun Conference League. Teman ya, bukan hal yang utama. Yang utama adalah bagaimana skuad akan diperbaiki musim depan ya kan. Dan itu bisa mulai dari tentu saja pertandingan-pertandingan saat ini nih ya. Ketika Manchester United tidak lagi bermain atau dapat tiket Champions League, bagaimana nih pemain bermain, karakternya seperti apa, skillnya seperti apa, mentalnya seperti apa. Ini bisa dijadikan catatan nanti untuk seorang Ralf Rangnick yang akan diberikan ke Erik ten Hag. Bagaimana dengan kubu Chelsea? Kubu Chelsea pun juga menurut gua bisa tampil tanpa beban. Kenapa? Karena praktis untuk mengejar Liverpool dan Manchester City di atas sudah cukup jauh ya. Sementara di bawah, katakanlah mereka masih ada jarak, walaupun untuk peringkat ketiga ya artinya, dan peringkat keempat, walaupun menurut gua sih secara hitung-hitungan sebenarnya Chelsea ini belum aman-aman betul untuk mengamankan tiket Liga Champions, tapi menurut gua masih lebih besar peluangnya dibanding Arsenal maupun Tottenham Hotspur. Artinya ya menurut gua Chelsea kemungkinan besar tetap akan dapat tiket Liga Champions. Ini bisa jadi tanpa beban, sekali lagi tanpa beban. Kenapa? Karena itu tadi, dia hanya tinggal butuh tampil stabil saja nih Chelsea, dengan pengharapan yang nyaris sudah tidak ada lagi kan. Artinya kalau mau finish di peringkat lebih tinggi dari sekarang nih ya sudah sulit, katakanlah demi. Tapi menurut gua kalau mengaca dari penampilan Chelsea di beberapa pertandingan terakhir ya, walaupun di pertandingan terakhir mereka ini menang menghadapi West Ham, tapi mereka ini menang dengan cukup susah payah. Artinya kalau menurut gue sih melihat Chelsea ini masih belum stabil betul keadaannya. Walaupun tidak separah Manchester United, tapi
sedang dalam kondisi tidak bagus. Dan ini kan juga sempat dikeluhkan oleh Thomas Tuchel kalau tidak salah, sehabis Chelsea ini kalah di kandang sendiri menghadapi Arsenal. Dan menurut gue duel antara Chelsea dan Manchester United nanti ini di Old Trafford adalah duel mental ya. Duel fokus, duel konsistensi. Siapa yang lebih bisa memanfaatkan celah kesalahan dari kubu lawannya dengan tidak melakukan kesalahan sendiri, menurut gue itu yang akan bisa memetik hasil yang lebih bagus. Nah, sekarang kalau ngomong soal masalah formasi, perkiraan formasi, menurut gua sih ya, atau pengharapan gua lah katakanlah, Manchester United akan tampil seperti ini. 4-2-3-1. Ini dengan asumsi Fred masih belum bisa bermain ya. Diogo Dalot tampaknya sekarang ini kalau gua melihat antara Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot, tampaknya memang Ralf Rangnick itu lebih suka pakai Diogo Dalot. Walaupun Diogo Dalot tidak cukup bagus ketika bermain defensif ya. Tapi dia lebih dipercaya nih dengan Aaron Wan-Bissaka. Dan ini bahkan menimbulkan semacam kayak prasangka dari gue ya. Jangan-jangan Aaron Wan-Bissaka akan dilepas nih oleh Ralf Rangnick atau Erik ten Hag untuk musim depan. Itu bisa saja terjadi. Lalu di back tengah, gue lebih memilih Varane diduetkan dengan Lindelof. Walaupun kemarin kebobolan 3 gol ya menghadapi Arsenal. Ya karena menurut gue mutlak itu kesalahan koordinasi ya di lini belakang. Mudah-mudahan bisa diperbaiki di pertandingan menghadapi Chelsea. Di kiri Alex Telles praktis karena Luke Shaw cedera ya kan. Nah untuk pivot di tengah Matis dan juga McTominay karena tidak banyak pilihan yang ada di sana. Di depan seperti biasa Bruno, Elanga, Sancho dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi kalau seandainya Fred sudah bisa bermain, gue lebih cenderung untuk memainkan formasi ini. Artinya hampir sama, tapi lini tengah Fred, Matic, McTominay ini dipasang bersama-sama. Ini seperti ketika Manchester United menahan 1-1 Chelsea. Yang menurut gue formasinya cukup bagus, cukup efektif. Karena untuk mengimbangi lini tengah, plus juga membackup sisi sayap dari Manchester United yang tentunya dengan formasi 3-4-3-nya Thomas Tuchel, mereka juga cukup sering melakukan tekanan itu dari sisi sayap dan melakukan pressing dengan tinggi ya. Ini bisa dijadikan senjata melihat bagaimana Arsenal berhasil memanfaatkan kesalahan-kesalahan pemain Chelsea karena mereka juga melakukan pressing yang cukup efisien. Nah, ini bisa dilakukan oleh pasukannya Ralf Rangnick. Di depan Sancho dan juga Cristiano Ronaldo ditopang oleh Bruno Fernandes. Tentu saja ini mengharapkan kecepatan dribbling dari seorang Jadon Sancho yang akan dipadukan dengan ketajaman dari seorang Cristiano Ronaldo yang ya sekali lagi menurut gue tidak bisa dipungkiri kalau Cristiano Ronaldo ya, sekalipun banyak komentar dan lain-lain tentang penampilan dia, apakah dia masalah atau problem, tapi faktanya dia adalah top skor dari Manchester United, pemain yang paling tajam di Manchester United. Dan menurut gue mudah-mudahan kehadiran Cristiano Ronaldo sekali lagi akan memberi perbedaan ya, terutama di lini depan bagi Manchester United yang kedalaman skuadnya utamanya di departemen penyerangan ini tidak cukup dalam dan cukup bagus. Mudah-mudahan Manchester United bisa tampil dengan mental yang bagus dengan setelah 2 kali kekalahan yang menurut gue cukup buruk. Mudah-mudahan pemain seperti yang dikatakan oleh Scott McTominay tahu betul apa arti 4 pertandingan sisa ini bagi fans, utamanya pertandingan-pertandingan di Old Trafford. Gue harapkan betul Manchester United skuadnya bisa tampil dengan semangat, dengan karakter di atas lapangan, sekalipun ya kalah secara kolektif, kualitas kolektif maupun juga mungkin secara kualitas individu dan juga permainan. Tapi menurut gue itu tadi, kalau pemain punya karakter ya di atas lapangan nanti tentunya dengan dorongan supporter mudah-mudahan bisa mengimbangi atau bahkan bukan tidak mungkin ya, dan gue harapkan juga mengungguli Chelsea. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Kita lihat saja bagaimana penampilannya. Bagaimana menurut teman-teman? Ada perkiraan formasi, bahkan perkiraan hasil? Drop di kolom komen, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.